Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Shalom. Saudaraku, apa kabarnya? Kami percaya kita semuanya dalam kondisi yang baik. Tuhan terus menjagai kita semua, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya melimpah bagi kita semua. Amin. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Perlindungan-Mu, berkat-Mu, kekuatan-Mu, terus Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu, kami datang kepadamu, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang layak untuk terima segala pujian dan sembah kami. Terimalah setiap pujian dan sembah kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Amin. Amin. Mari senangkan hati Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Angkatlah pujianmu, angkatlah sembahmu. Kami rindu Tuhan, menyenangkanmu, Yesus. Haleluya. Oh, menyenangkan hatimu, memuliakan namamu, memuji namamu, meninggikan Engkau. Yesus kekasih hatiku, Yesus Allah yang baik. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagimu, Yesus. Nama syaralamu, haleluya. Nama syaralamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu jangan Kau biarkan kami Tuhan lepas daripadamu. Terus pegang kami, jadikan kami serupa dengan gambar-Mu, yang boleh tetap ada bersama-sama dengan Engkau dalam segala hal, dalam segala perkara apapun. Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang patut kami sembah, puji dan puja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, amin.
Ya. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya mau bagikan firman Tuhan dari apa yang saya dapat dari Kolose 3, yaitu ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-5, firman Tuhan berbunyi, judulnya tentang manusia baru ya saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, perhatikan. Karena itu matikanlah dalam diri saudara dan saya segala sesuatu yang duniawi, saudara. Tuhan mau terus berbicara untuk akhir-akhir ini tentang kekudusan, tentang bagaimana kita harus hidup, ya saudara, yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di mata Tuhan. Yaitu kita harus mematikan percabulan, saudara. Karena sekarang ini banyak percabulan itu terjadi di mana-mana. Kenajisan, hal-hal yang najis dan kotor, yang kadangkala kita merasa tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, sebab kalau aku nunggu yang dari Tuhan, doa kepada Tuhan itu lama, Bu. Jadi dia melakukan hal-hal yang najis, dia percaya kepada ilah-ilah yang palsu, dia pergi ke, maaf saudara, ke peramal-peramal, dukun-dukun, dan melakukan segala hal-hal yang najis, saudara. Dikatakan hawa nafsu juga, saudara. Matikan hawa nafsu itu, saudara. Banyak orang sekarang di zamannya pandemi seperti ini, nafsu itu, saudara, bekerja dengan keras, bahkan lebih dari apa yang Tuhan tidak suka, saudara. Saudara, saya mau sampaikan, hawa nafsu harus kita tahan. Oleh karena itu, kita harus bisa mematikan ya kedagingan kita, saudara. Kalau engkau pengen marah, saudara, jangan. Ya saudara, nafsu itu harus ditahan. Nafsu birahi yang bagaimana? Nafsu birahi yang bukan dengan istri. Ya, nafsu birahi yang kau kerjakan dengan orang lain. Itu sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat membuat Tuhan itu tidak suka, ya saudara. Dikatakan nafsu jahat. Ya, memiliki nafsu yang jahat. Waduh, aku kalau gak bisa dapatkan ini, aku harus ya melakukan hal-hal yang aku bisa bunuh dia, ataukah aku mau bunuh diri. Saudara, itu sesuatu nafsu yang jahat, yang bukan datang dari Tuhan, saudara. Yang mengingini segala sesuatu yang jahat, menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya, yang bukan seharusnya itu yang dia terima daripada Tuhan. Ya, akhirnya mereka melakukan nafsu yang jahat, membunuh, bukan hanya dengan maksud tujuan yang dikatakan membunuh dengan pedang, pisau, atau bagaimana mencekik atau apa, saudara, tapi membunuh dengan perkataan, saudara. Itu juga ya satu nafsu yang jahat. Dikatakan juga tentang keserakahan. Nah, banyak ini, saudara. Orang dikatakan sudah serakah sekarang ini, pokoknya bisa hidup sikat sana sikat sini, saudara. Ya, mereka lakukan penipuan dan segala macam. Ya, dosa yang makin hari makin bukan menurun, saudara. Dosa makin hari makin meningkat dilakukan oleh orang-orang yang tadinya itu loh, saudara. Mereka ini sudah mengerti kebenaran, tetapi mereka masih melakukan dosa itu. Dikatakan itu keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, saudara, serakah, kalau dikatakan serakah, saudara, kita serakah, kita itu berani berbuat apapun. Sikat sana, sikat sini, saudara. Bisa tipu sana, tipu sini. Ya, untuk melabui seseorang, untuk memenuhi keinginan kita lebih dari orang lain, saudara. Apa yang kita inginkan, harus jadi kenyataan. Apa yang aku mau harus terjadi atas hidupku. Itu sama dengan penyembahan berhala, saudara. Ya, sekali lagi engkau tidak menyembah berhala. Mungkin berhala sudah tidak kau kerjakan, tetapi dikatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan itu masih saudara kerjakan, masih ada pada kita, saudara. Itu sama dengan kita masih menyembah berhala. Yang dikatakan mungkin berhala kesia-siaan, yang nampak secara kasat mata berhala, baik itu berupa patung, berupa apapun, mungkin saudara sudah tidak lagi ya kerjakan, mungkin sudah saudara
hanguskan, saudara habiskan, ya, saudara hancurkan. Tetapi berhala-berhala yang dikatakan ada di dalam Alkitab ayat Kolose 3 ayat yang kelima ini, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, itu sama saja dengan saudara masih menyembah berhala, saudara. Jadi bukan karena patungnya, bukan karena apa yang saudara lakukan masih menyembah berhala-berhala, mungkin di pekuburan-pekuburan, mungkin di gua-gua, mungkin di tempat-tempat di mana yang saudara lakukan. Bukan itu, ya, itu kalau dikatakan saudara itu sudah tidak lakukan, tetapi berapa hal tentang percabulan, kenajisan, ya, hawa nafsu, nafsu jahat ini, lakukan keserakahan masih kita kerjakan, itu sama dengan kita masih menyembah berhala. Saudara, ayat 6, semuanya itu mendatangkan apa, saudara? Murka Allah. Atas siapa? Orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu apa, saudara? Marah. Yang kedua, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, sekarang ini rasanya orang tidak ada rasa sungkan, rasa takut kepada Tuhan. Mereka berani marah di luar batas. Mereka berani marah yang tanpa alasan. Marah yang dikatakan tidak lagi sungkan atau tahu di mana kiri kanan mungkin ada orang atau bagaimana, wes pokoknya dientek-entekkan, ya, dipuas-puaskan dia marah, ya, marahin istrinya, marahin suaminya, marahin anak-anaknya, marahin siapapun, saudara, ya, itu marah itu hanya membuat kepada kejahatan, saudara, ya. Dikatakan jangan marah, ya. Mazmur 37 nanti bisa saudara baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 saja, ya, bagaimana orang yang marah itu, saudara, Tuhan tidak suka sama sekali, karena dikatakan dalam, ya, saya bacakan aja, ya, saudara, Mazmur 37 Mazmur 37 ayat yang ke-8 saja. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Orang yang marah itu sama membawa kejahatan masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam tubuhnya. Ya, saudara, dikatakan di sini yaitu marah. Yang kedua, geram. Engkau enggak marah tapi gemes, saudara. Getem-getem, orang bilang gemes, ya, gregetan, pengen pukul, pengen apa, saudara. Kejahatan. Yang ketiga, ya, saudara melakukan hal-hal yang jahat, yang dikatakan mungkin engkau menuduh seseorang dengan tidak benar, ya, saudara, menafsirkan seseorang dengan tidak benar, ya, itu satu kejahatan, saudara. Jangan sampai kita salah, ya, orang maksud baik tapi orang kita terimanya itu jahat, jelek, saudara, itu kejahatan. Jangan kita pakai semuanya itu, saudara. Fitnah, fitnah ini, saudara, ini yang menyakitkan tanpa orang diketahui seseorang. Mungkin, saudara, engkau sudah difitnah macam-macam, ya, di depan kita, saudara, berhadapan muka sepertinya baik, tapi di belakang dia memfitnah segala macam. Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, itu sangat-sangat Tuhan tidak suka, saudara. Jangan sampai kebun binatang keluar, kata-kata pincukan keluar, kata-kata yang najis dan kotor itu keluar, saudara. Tuhan, takutlah akan Tuhan. Tuhan ada di sekeliling saudara. Tuhan itu ada di dalam hati saudara. Kalau kita perkataan yang najis dan kotor, bagaimana Tuhan mau tinggal di dalam kita, ya, saudara. Dikatakan ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai. Suami istri jangan saling berdusta. Orang tua dan anak jangan saling mendustai. Anak dengan orang tua jangan saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, saudara. Kita harus saling terbuka, kita harus saling, ya, dikatakan jangan saling mendustai, saudara. Bagaimanapun juga namanya barang busuk itu pasti akan
tercium baunya, saudara. Ya, ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, saudara, ya. Firman Tuhan juga katakan di dalam, ya saudara, kita lihat sebentar 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi apa, saudara? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau saudara katakan saudara sekarang pengikut Kristus, saudara katakan sekarang menjadi anak-anak Tuhan, ya saudara harus mengenakan manusia baru itu, saudara. Yang lama kita buang, sesungguhnya yang lama itu sudah berlalu. Firman Tuhan katakan, yang baru sudah datang. Ya, yang lama itu kita harus buang, kita harus singkirkan, karena kita adalah ciptaan yang baru. Jangan sampai kita terkhamiri lagi oleh adonan-adonan yang lama, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, kita langsung masuk dalam doa. Sebab saya percaya ketika saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara sudah dibaharui oleh Tuhan, jangan sampai kita kembali kepada kubangan, jangan sampai kita disesatkan hanya oleh karena perkara-perkara duniawi. Mari Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah setiap anak-anak-Mu kami, siapapun dimanapun di muka bumi yang mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh menerima Tuhan kebenaran firman-Mu itu dengan lapang dada. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu supaya kami boleh benar-benar bertobat dalam nama Yesus. Menjadikan kami anak-anak-Mu yang menjadi milik kepunyaan-Mu yang Kau percayakan untuk kerajaan surga. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang sudah mengenakan manusia baru kepada setiap kami anak-anak-Mu. Jangan pakaian lama itu kami pakai kembali, tetapi kami mau tanggalkan semua apa yang ada dalam kehidupan kami, khususnya yang Engkau tidak sukai, ya Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini kebenaran firman-Mu kami boleh sampaikan, dan kami tidak akan lagi Bapa untuk mengulangi, bahkan menoleh, bahkan kembali ke belakang, sebab kami percaya apa yang ada di depan kami yang Kau sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami melepas segala berkat-Mu turun atas kota kami Surabaya, turun atas bangsa kami Indonesia yang tercinta. Tuhan, kami mengasihi bangsa Indonesia ini, kami mengasihi bangsa kami Indonesia. Jangan Kau biarkan bangsa kami menjadi terpuruk oleh karena banyak hal yang masih kami kerjakan, Tuhan, yang tidak menyukakan hati-Mu. Oleh karena itu Bapa, perbarui roh kami, perbarui batin kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi manusia-manusia baru yang terus boleh Kau pakai kemanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh orang-orang yang ada di muka bumi, baik yang ada di Surabaya, di Jakarta, di luar pulau, dimanapun, bahkan di luar negeri. Tuhan, Kau berkati semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih, pekerjaan Roh-Mu tidak akan Kau padamkan. Bapa, Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami tetap berada di dalam kasih karunia-Mu. Sebab kami percaya kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bukan karena melihat, bukan karena kami tahu apa yang kami tahu, tetapi karena kami percaya, karena Engkau yang ada di dalam kami. Itu dikatakan Roh-Mu yang ada dalam kami itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Maka Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri yang akan berurusan dengan setiap kami anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di muka bumi, khususnya Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, yang tidak lupa Tuhan, kami doakan untuk beliau, berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan-Mu yang ekstra dalam dia mengemban negara bangsa kami Indonesia ini. Berkati semua para medis, berkati Tuhan pemimpin-pemimpin agama semua, berkati pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, semua Kau berkati dalam nama Yesus. Bahkan Engkau sendiri yang akan menekan daripada penyebaran virus corona. Tuhan, Engkau sendiri yang melihat apa yang sudah
ada di bangsa kami Indonesia ini. Jangan kau biarkan anak-anakmu kembali menoleh ke belakang. Biarlah kami boleh tetap taat dalam protokol kesehatan, apapun yang harus dikerjakan. Tuhan, yang masih harus kami kerjakan dengan taat dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah Bapa dalam nama Yesus. Hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, kita boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.